Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Setelah yang utama yaitu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan sifat istiqomah di atas jalan ilmu, di atas manhaj salaf, yaitu suatu metode beragama di mana kita memahami dan mengamalkan agama tersebut dengan pemahamannya khairu hadhil ummat, generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya, maka adalah hal yang semestinya diperbanyak oleh kaum muslimin dan muslimat, karena jasa beliau-beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebarkan risalah Islamiyah ini. Kita melanjutkan setiap hari Sabtu setiap hari Ahad ada program halaqah dirasah Islamiyah, yaitu majelis untuk belajar tentang Islam, dan pekan 1 sampai 3 itu lebih fokus pada akidah, dan kita masih membaca kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, sampai kita pada bab yang terakhir biidznillah, yaitu bab tahdzir minal bid'ah, bab peringatan dari bid'ah-bid'ah, bab terakhir ini ya. Sebelum kita menyampaikan dan membaca apa yang dijelaskan oleh beliau, hendaknya kita mengulang sebentar agar kita tahu salah satunya yang ingin saya sampaikan kepada jamaah, kepada ikhwan salafiyin seperti itu, yaitu runutan dalam kita belajar, dalam kita menyampaikan, mungkin kalau kita punya kemampuan. Hendaknya kita melihat sebagaimana para ulama belajar dan menyampaikan, sehingga apa yang sebenarnya betul dan itu adalah hak, namun karena salah runut, sehingga bukan kebaikan yang tercapai, padahal hal itu benar, tapi justru malah perpecahan. Bukan salah isinya, bukan salah materinya, tapi bisa jadi salah adalah runutan penyampaian. Maka kita lihat coba ya,
dari bab-bab awal. Dan ini bab terakhir, yaitu bab peringatan akan bahayanya bid'ah. Ini perkara yang lumayan krusial, lumayan sering memancing pemetik api perpecahan dalam kaum muslimin. Namun harus disampaikan. Untuk apa? Penjagaan terhadap syariat. Namun kita lihat penyampaian-penyampaian itu, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala disampaikan pada bab terakhir. Kita lihat bab yang pertama. Ibu-ibu mau bicara dulu atau mau ngelawak? Silahkan, saya tunggu dulu. Nggak apa-apa. Ya, jadi mau ngaji dulu atau mau ngobrol dulu? Nggak apa-apa. Biar gantian, nanti jadi ngobrolnya ya enak, ngajinya juga manfaat. Nanti kalau sini ngaji, sana ngobrol, mau guyonan ditahan, ya kan? Kita yang ngajar juga nggak ada manfaatnya, kan nggak enak akhirnya. Oroli kanang eneh gitu. Guyonnya orang oleh, tempat malah ilmu lebih. Maka gantian dulu. Mau siapa dulu? Atau batu kertas gunting, guys? Nanti yang menang duluan. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan karena katanya ngaji dulu ya. Kita lihat coba dari bab pertama. Masih ingat bab pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Bab Fadlul Islam pada kitab ini. Itu keutamaan. Beliau menerangkan apa itu Islam, menerangkan keutamaannya agama Islam dan yang lainnya. Berarti di sini ada targhib, memotivasi agar orang itu paham, memotivasi agar orang itu apa? Menyenangi. Itu terlebih dahulu harusnya. Makanya dalam hadis, dalam ayat itu kita diperintahkan itu. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru." Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Bikin yang mudah, jangan bikin yang susah. Itu. Makanya awal dulu anak mengajar di sini, pulang kampung itu, yang anak sampaikan adalah seperti itu. Sehingga ada, anak masih ingat itu, ada jamaah yang nggak mau ngaji ke sini, kenapa? Karena anak dianggap sebagai mumayyi. Mumayyi itu apa? Letoy. Apa? Klamar-klemer. Kenapa? Karena yang saya sampaikan adalah apa? Keutamaan Islam. Yang saya sampaikan adalah keutamaan belajar. Yang saya sampaikan adalah keutamaan dakwah. Yang saya sampaikan keutamaan menuntut ilmu ini itu. Kesabaran, keikhlasan seperti itu. Sing dikarepnaken wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sing dikarepna sing kuwi disit. Karena bene kenal manhaj. Agi ganas-ganase bene masuk bene kenalan karo pencaksilat. Nang bis it. Subhanallah. Apa-apa tidaknya jurusnya set seperti itu. Itu perumpamaannya. Kepengen aja sing des. Yang disampaikan benar. Yang dibawakan betul. Penyandarannya juga benar. Tapi urutannya salah dan tidak tepat. Sehingga nanti yang dikira keras adalah ustadznya. Yang dikira keras adalah ulamanya.
yang dikira keras adalah manhajnya. Itu. Dan kita tidak menyembunyikan, bukan, tapi semua ada runutan. Ada tahapan. Sehingga kita tidak serta-merta untuk apa? Gebuk sana, gebuk sini. Nah itu. Pasti kebanyakannya orang-orang yang baru hijrah ke manhaj salaf yang dibahas seperti itu. Bahkan tidak jarang saling cakar-cakaran di antara ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Bukankah kita pernah dituduh sebagai sururi? Kita sama sekali nggak belajar sama Muhammad bin Surur kok. Kita dituduh rojali. Subhanallah, gara-gara ada radio roja, mosok rojali itu. Ya mending Bang Rojali itu ya. Agak enggak ilmiah, belas. Bahkan mungkin di antara kita sendiri sudah terjadi centrang-pentrang. Bahkan mungkin sebagian pondok kita pecah karena permasalahan tadi. Nah itu barakallahu fikum. Dulu saking minimnya ilmu, tapi semangatnya dalam mengamalkan, tapi minimnya ilmu, sehingga dikatakan yayasan bid'ah, ijazah bid'ah, video haram. Itu terbukti tidak? Dan mereka sudah mulai menjilat ludah yang sudah mereka keluarkan. Ya pelan-pelan, kalau memang belum tahu ilmunya. Coba guru-guru kita dituduh ini, dituduh itu, dituduh banyak sekali tuduhan. Sampai dengan tuduhan yang bukan ilmiah lagi. Cercaan, hinaan. Karena apa coba? Tadi. Karena gara-gara misalnya TV Roja itu dulu munculnya itu jadi keributan. Kita dituduh bermudah-mudah dengan gambar dan yang lainnya. Seperti itu. Coba itu. Dan terjadi. Sebelumnya yayasan. Sebelumnya ijazah. Nah, sekarang mereka akhirnya gimana? Jilat enggak lidahnya? Jilat lagi lidahnya dengan ludah yang sudah dikeluarkan. Ya, itu karena apa? Kita jauh dari petunjuk para ulama. Yang rusak akhirnya nanti apa? Manhaj. Kalau rusak orangnya sih nggak terlalu parah. Oh itu tak wajar lah, si fulan gitu. Itu nggak terlalu ngefek gitu kan. Yang ngefek adalah apa? Yang dikenal dengan keras dan yang lainnya adalah manhajnya itu ya. Padahal kalau kita lihat coba manhaj yang paling ilmiah, manhaj yang paling berhati-hati, manhaj yang paling mengadakan persatuan, tapi bersatu di atas persatuan yang hak. Siapa lagi kalau bukan manhaj salaf? Yang berusaha setiap amal ibadahnya betul-betul bisa ditanyakan secara pertanggungjawaban ilmiahnya. Iya tidak? Kita melakukan sholat duha, kita datangkan dalilnya. Kita memelihara jenggot, ada dalilnya. Kita tidak isbal dalam pakaian, ada dalilnya. Kita sampai pun kita tidak melaksanakan mauludan karena memang nggak ada dalilnya. Kita nggak ikut tahlilan karena memang nggak ada dalilnya. Kita nggak ingin itu karena memang nggak ada dalil. Yang terdepan dalam sholat jamaah coba, kebanyakannya orang berjenggot atau orang yang potong jenggot? Orang berjenggot. Tatkala dalil itu wadih, sarih, sahih, tatkala dalil itu jelas, tegas dan sahih, maka salafiyun adalah insya Allah orang terdepan dalam melakukannya. Tapi kalau dalil yang nggak ada, petunjuknya nggak ada, ya kita nggak mau. Maka dari sini kita lihat bagaimana para ulama itu menyebutkan pertama adalah apa? Keutamaan, motivasi dan yang lainnya.
Karena kita husnudzon, apalagi para ulama ya ikhwan barakallahu fikum, itu adalah orang-orang yang paling sayang dengan manusia. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersamanya itu keras permusuhannya dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka sangat penyayang di antara mereka. Itu ciri daripada ahlus sunnah, adalah sangat penyayang kepada sesama. Tapi penyayang yang di atas syariat, bukan membiarkan karena alasan gak enak, itu tidak. Karena apa? Membiarkannya adalah suatu jalan yang akan menjerumuskan dia ke neraka, terus kita membiarkannya, kok diem, itu bukan sayang namanya. Tidak ada satu orang pun orang tua yang tatkala melihat anaknya mau nyebrang ke jalan raya, kemudian iya wis ngana ya, ngana ketabrak gara apa-apa wis, daripada bocah nangis mending ketabrak. Tidak ada kan? Tidak ada. Pasti semua orang tua kan apa? Teriak. Ada kayak gue. Bahkan kalau memang teriak itu sudah terlalu dekat, dia nggak cukup teriak, dia akan tarik tangan anak tersebut dengan kencang. Mungkin anaknya kebanting, bungsut. Apa bungsut? Babak belur, berdarah-darah karena jatuh ke aspal. Ya tidak? Sekarang orang yang melihatnya, yang paham dengan realita tadi, nggak dipotong sebelah gitu loh ya, nggak dipotong-potong, akan mengatakan orang tua itu apa? Baik. Tapi orang yang tidak tahu, yang melihatnya cuma seorang ibu sedang menarik anak sampai jatuh, nggak digambarkan secara umum, pengetahuannya tidak sempurna, akan mengatakan apa? KDART, layak dimasukkan ke penjara. Sama. Tatkala ulama memperingatkan akan maksiat, akan bid'ah, akan syirik, itu bukan lagi memfasikkan kaum muslimin, bukan. Bukan lagi mentabdi', bukan lagi membid'ah-bid'ahkan kaum muslimin, bukan. Apalagi mentakfir, mengkafir-kafirkan, tidak. Justru lagi memperingatkan akan bahayanya maksiat, akan bahayanya apa? Bid'ah, akan bahayanya apa? Kekufuran. Makanya ulama membedakan antara hukum suatu perbuatan dengan hukum orang yang melakukan perbuatan. Itu beda sekali. Karena kebanyakan kaum muslimin gak paham. Tatkala orang menyampaikan ini bid'ah, kemudian dia melakukannya, dikira saya sedang membid'ahkan orang tersebut. Itu beda sebeda-bedanya. Tatkala menyampaikan bahwasanya meminta kepada selain Allah, tawasul dengan orang-orang saleh yang sudah mati adalah syirik, itu adalah syirik, dan dia kemudian bertawasul dengan mayit, orang soleh, ulama, mungkin nabi, dikatakan apa? Kita sedang apa? Menyirik-nyirikkan kaum muslimin. Tidak, itu beda perkara. Ada kaidahnya. Tapi karena tadi ketidakpahaman dan yang lain. Oleh karena itu barakallahu fikum, lihatlah segala sesuatu dari keutuhan. Jangan dari parsial bagian. Syekh Muhammad bin Wahab menyampaikan awalnya ini dalam kitabnya Fadlul Islam ini. Pertama, keutamaan Islam. Diterangkan apa itu Islam. Keutamanya bagaimana? Ini dan itu, seperti itu sudah kita sampaikan. Kemudian setelahnya apa? Apakah bab takfir, tabdi, tafsik? Tidak. Bab apa? Ad-dukhul fil Islam. Bab motivasi untuk masuk Islam. Diajak masuk Islam dulu. Setelah itu bab apa? Tafsirul Islam, penjelasan Islam. Setelah itu apa? Bab qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu. Tidak diterimanya agama selain Islam. Setelah itu apa? Bab wujubul istighna
bimutaba'atihi bimutaba'ati Rasul. Wajibnya mengikuti sunnah Rasul. Habis itu bab apa? Maja'a fil khuruj an dakwal Islam. Peringatan, ini masih umum. Keluar dari syariat Islam. Habis itu apa? Bab wujubud dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwa. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah. Habis itu bab apa? Menjelaskan bab maja'a anal bid'ah asyad minal kabair. Bab penjelasan bahwa bid'ah itu lebih berat dosanya daripada dosa besar. Sampai terakhir bab tahdzir minal bid'ah. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bagi orang-orang yang sudah hijrah, yang sudah kenal dengan manhaj salaf, yang sudah mempelajarinya, yang sudah mengamalkannya, mungkin mendakwahkannya. Urgensi paling pertama adalah menyampaikan dulu, dijelaskan dulu, husnudzon kepada kaum muslimin. Mungkin mereka belum tahu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan. Sampaikan apa? Islam. Sampaikan apa? Tauhid. Sampaikan apa? Sunnah. Sampaikan apa? Al-Quran. Sampaikan hadis. Terus seperti itu dulu. Kemudian sampaikan maksiat, sampaikan syirik, sampaikan bid'ah dan yang lainnya. Makanya di sini sampai pada bab peringatan, tahdzir. Setelah disampaikan, kemudian mereka tidak apa? Berubah. Maka ada memang syariat namanya tahdzir. Kita memperingatkan dengan tegas terhadap perkara bid'ah. Nah, kenapa enggak disampaikan tahdzir minal maksiat? Di sini bab terakhirnya tahdzir minal bid'ah. Bisa? Karena maksiat itu seluruh orang tahu, udah nggak usah diingetin. Seawam-awamnya manusia itu tahu, maksudnya orang Islam, namanya khomer pasti haram. Seawam-awamnya kaum muslimin, namanya zina pasti haram. Sebejat-bejatnya kaum muslimin, namanya judi pasti haram. Tapi kalau bid'ah, jangankan seawam-awamnya, sudah sekelas tuan guru, sudah sekelas kiai, sudah sekelas ustadz, sudah jago i'rab, sudah jago balaghah, sudah jago fikih, bahkan dia adalah musnid, orang yang punya sanad mungkin, bisa terjadi dalam bid'ah. Dan harus diingatkan, kenapa? Karena dia meyakininya itu sebagai ibadah. Itu. Jadi sebelum kita memasuki bab ini, makanya Ana jarang sekali menyampaikan bab ini karena saya lihat jamaahnya, saya lihat audiennya. Audien itu kebanyakannya orang awam. Ya tinggal dibimbing aja dengan sunnah secara alami. Dia berarti kalau dia menjalankan sunnah berarti dia meninggalkan bid'ah. Ya tidak. Kalau dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan manhajnya para sahabat, berarti secara alami dia sudah meninggalkan bid'ah. Baru disampaikan bid'ah seperti ini, seperti itu untuk orang-orang yang sudah mulai paham, sudah mulai meyakini, sudah mulai berusaha mengamalkan dan yang lainnya, sudah mulai punya penalaran. Antum kalau katakan bid'ah pada orang yang bukan mulai, masih sangat awam, dia akan nganu kayak gini nyomoroli si kepriwe. Motivasi dulu, ajak mereka, ajari mereka tauhid, ajari mereka wudu, ajari mereka salat, tayamum, bersuci sesuai dengan sunnah. Sudah, kita kan keburu-buru kadang. Orang mantep, anggar orang ngomong kue bid'ah gitu, kayak kurang mantep ya gitu. Kalau sampaikan seperti itu kepada ustadznya, kepada tokohnya, aring tokoh ora wani,
Kenapa nggak berani? Tokohnya pinter bahasa Arab. Mondok kayak kan 17 tahun aku. Lah, wis ngerasa ora mondok wani-wanine ngomong kayak gue. Angger sing wani ngomong kayak gue pada bae selevel mau dadi ilmiah. Lah wanine maring sing pada boy. Kalau sesama muqallid itu namanya nggak boleh debat. Bahkan bisa jadi dia nggak dosa. Bisa jadi loh ya. Karena taunya dia. Kecuali kalau sudah dikasih tahu masih Mbak. Seperti itu, barakallahu fikum. Nah, makanya barakallahu fikum, sebagaimana Nabi SAW memperingatkan kepada Mu'ad bin Jabal tatkala mengutusnya ke Yaman, yaitu untuk bertahap itu dalam menyampaikan hal. Suruh mereka untuk mengenal tauhid dulu. Kalau sudah mengenal la ilaha illallah, baru ajarkan mereka sholat. Seperti itu. Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihim la ilaha illallah. Maka hendaknya perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Fa in ata'uka fi dzalik famurhum bis shalah. Kalau mereka mentaatimu pada hal itu, perintahkan mereka untuk sholat. Harusnya gitu tuh. Ya, pokoknya apa-apa gue pengen apa-apa njalukan Gusti Allah bae lah wis. Penak. Mriyang yen njaluk donga maring Allah, moga-moga disembuhna. Wis apa-apa wis yakin karo Gusti Allah. Apa-apa diniatnya karena Allah lah. Seperti itu. Ditanamkan. Aja wedi kecuali Gusti Allah. Aja khawatir rezeki Gusti Allah sing ngatur. Tanamkan segitu terus. Walaupun enggak dengan istilah khauf, roja, tawakul, inabah, isti'anah, isti'adah, istighosah. Bingung. Orang Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Wongnya bingung. Istighanah kowe ring Gusti Allah. Bingung istighanah kowe apa? Isti'adzah kepada selain Allah itu syirik besar. Apa maning isti'adzah? Inabah ya maring Allah mau dadi awake tenang. Apa maning inabah? Sampaikan yang dipahami mereka walaupun tidak dengan istilah hadisun nasa bima ya'rifun. Bicara dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka agar mereka paham. Kan intinya isti'anah kuwi njaluk tulungan maring Allah wis pokoke apa-apa njaluk tulungan Gusti Allah. Yakin usah nganggo jimat-jimatan, usah nggone dukun. Paham tidak kalau kayak gitu? Nek rezekine lagi mempet njaluk karo Gusti Allah, dagangnya sepi njaluk dilarisi areng Gusti Allah wis. Yakin bae. Jajal Gusti Allah ngempani iwak nang laut guys. Pirang miliar iwak. Langka sing gepeng iwake kecuali layur. Gilik kabeh iwake. Orang tong-tong bendina depeti atusan ton mungkin. Iya kan? Jenengan kerasa ngempani apa? Jenengan memang ngerasa bahwasanya sing nguripi anak kowe gara-gara aku. Jajal bisa ora ngempani apa? Iwak nang Segara Kidul saja. Orang nguwasani mbok ngempani iwak nang segara. Tapi orang tong-tong lemu-lemu bahkan ana sing gedene se masjid kiye. Subhanallah. Iya kan? Berarti aja khawatir. Apa maning anake wong mangsa ora dopeni nang Gusti Allah. Ya tidak. Seperti iwak nang laut loh. Subhanallah. Ini jumlahnya miliaran. Jajalan jenengan kudu duwe pelet jajal. Tempani karo pelet jajal. Kaung-kaungan nasi seorang mampu salah aku. Bedah bala bedah. Dia berisi lah pelet 12.000.
pirang ton dina. Lah iki contohnya ya, wong sing pada ternak ayam misalnya atau ternak lele pada bangkrut, Bob. Ora kuat ngempani yo. Ternak wedhus pada tutup rungkat. Kenapa coba? Angkat tangan. Ora kuat ngempani. Sampun lah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah itu. Jadi ajarkan tadi dengan pemahaman yang nalar mereka sampai. Ibarat kata nggak usah pakai bid'ah karena mereka sudah terdoktrin bid'ah itu menjadi nemen untuk yang Kira ngomong bilang ke tuntunannya gitu loh. Bisa tuntunannya apa kira-kira gue yo. Akhirnya kita jelas gitu tuntunannya. Ini kepenak orang larati. Bukan karena semaur juga ada semaur karena semaur akhirnya ribut tidak di atas ilmu. Lang pada berada ilmu, pada barang ngerti, pada baik anu bene turun gunung. Ya apa deh. Wong sing ora ilmu akhirnya apa njajal anggap diskusi apa? Okol-okolan. Kudu cekelan dalil. Ya okol-okol. Yo ora bae dikasih kepriwe. Lah nggih, Mbok. Siji manik, ya Allah ya Rabbi. Gena-gena kuwe bid'ah orang ora paham dikasih kepriwe. Subhanallah. Itu. Tapi kalau kita menyampaikan dengan ayolah sing ibadah sing gena-gena bila iki genap saken nemen kok durung teng delakoni kabeh genap aman lah iki ngelihat sing aman bae lah aja sing beresiko lah. Nah kan ana yang nyantol terus apa ora gubes wis gubes pertama gue terusnya angel wis crash di awal kecuali taufik dari Allah itu enggak dandani angel harus crash seperti itu sing soten aku ratu gaya crash ya keteplik wong loro keteplik wong pitu seperti itu. Apalagi kalau kita babade bras das seperti itu. Tapi suatu saat kita sampaikan atau tetap disampaikan dengan istilah-istilah yang didengar di telinga itu enak. Ya kan nggak apa-apa, yang penting tersampaikan maksud. Seperti itu. Makanya para ulama sampai membuat istilah al-ibratu bil haqa'iq la bil musammayat. Yang menjadi tolak ukuran adalah hakikatnya. Yang penting hakikat yang mau disampaikan adalah itu. Bukan dengan penamaan. Walaupun kita nggak menyebutkan penamaan nih. Kanjeng Nabi itu urung pernah itu ada pelajaran akidah, nggak ada. Oh gitina minggu Kanjeng Nabi biasanya Arab ngajar fikih, nggak ada itu. Mengerti Senin Kanjeng Nabi ngajar hadis, mengarti Selasa ngajar balaghah, nggak ada itu. Seperti itu. Yang ada ya sekarang aja untuk mempermudah tadi. Ya sama kita kembalikan tadi. Pokoknya mulang wong awam ya secara wudhu kayak wudhunya Kanjeng Nabi kayak wis bacakna hadis lewat Utsman yang di Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi mulang tauhid coba itu. Waktu beliau memboncengkan anak kecil. Ya hulam, ini wa'alimuka kalimatan. Tak warai ya kalimat pendek tapi dicekel sepanjang urip. Ikhwatillah yahfadka. Jaga syariat Allah, pasti kamu akan dijaga Allah. Nah, gampang itu kan. Jaga syariat Allah, ajak kalian sembahyang, ajak kalian puasa, ajak kalian nutup Taurat, ajak kalian tauhid. Jaga syariat Allah, yahfadka, Allah menjaga kamu. Adem uripe bocah ya. Sekarang bocah ditontoni apa? Sundel bolong. Susah ngesot, esuk boro-boro arep adan. Wong maring kamar mandi be ora wani. Bocah siapa gue?
Iya kan? Makanya salah satu perkara yang paling dilarang di lingkungan sini itu Lentera Kolbu adalah berbicara tentang khurafat. Wah, bocah gluweon, ayo, pocong, langsung tak dikep bocah kan, langka, efeknya loh, bahaya loh. Lah kon subuhan kayak sahel misalnya sing adzan subuh kayak gini, nek wis cekoki kayak gitu kepriye jal. Lah ngunyong lagi adzan ana sing anu priwe kan? Ya alhamdulillah, makanya nggak boleh itu. Sampai pun dalam bercanda, kalau bercanda ketahuan itu, pocong. Itu betul-betul sangat dilarang di lingkungan Lentera Kolbu Banyumas. Seperti itu. Jangankan anak kecil, jenengan ya. BSI pada kenang virus kuwe kok. Ora wani mbok kanggo ngewi jam 12 kon jala. Jangankan jala itu kan. Ora gelem siki pada apa? Misalnya wongi-wongi anak kebutuhan apa seperti ora lah, masuk bae lah. Udah sih. Lah bu kanan wani bepol. Apa sih orang ngerti jale. Dulu itu sini itu ada bru kecil namanya Surantaka itu. Langka sing wani itu di sini itu. Sampai kemarin saya ngobrol dengan salah satu saudara itu. Wah, medeni nemen itu. Lah dene kayak Pak Kuseri ora ada apa-apa kena gitu. Loh tapi kan ora us medeni nemen. Lah ciri sapa kita gambarannya wong. Buktinya apa? Hantunya Indonesia dengan hantunya Cina berbeda. Hantunya Cina dengan hantunya Amerika berbeda. Berarti itu adalah apa? Gambaran ketakutan manusia. Nek hantunya Indonesia sih, ya Allah ya Rabbi, makan aku seneng. Alhamdulillah ya rahwan. Semua hantu Indonesia itu digambarkan dengan apa? Difabel, cacat. Ana sing ngesot ya kan? Suster ngesot kan? Lu bisa jangan wedi karo wong ngesot lu. Subhanallah. Iya kan? Ya Allah ya Rabbi. Tetulungi kudune ana wong lagi ngesot kayak orang teng mlaku kudune kan aduh lah. Masih temen rika ngesot iki. Kok wedi maring suster ngesot bayangkan. Wedi maring tuyul. Tuyul berarti kan cilik kan. Kudune duwe MBG. Kayak Pak Prabowo kayak ganu dadi presiden langan tuyul kayaknya. Gendurwo kabeh kayaknya ya. Subhanallah, maring tuyul kan difabel tuyul kurang gizi loh. Bisa-bisa nih wedi maring bocah cilik. Subhanallah, lebok nang gendul be bisa jere. Subhanallah, ya Allah ya Rabbi. Ana maning apa? Sundel bolong. Apa burine bolong dhuwure kepaku ya kan. Kan nyeluk kowe Mas punten copot napakune iki asuwe kepaku bae. Mungkin ya kan. Seandainya itu ada, dan itu nggak mungkin ada. Iya kan? Buktinya gambarannya berbeda-beda. Teng Cina nanya apa? Vampir, ya kan? Seperti itu. Neng Amerika nanya apa loh kayak sing masih dijahit itu, nyekelek kapak, ya kan? Subhanallah, ya Allah ya Rob. Tapi wong pada wedi gara-gara kayak gitu. Makanya jangan kita apa? Mempopulerkan hal tersebut. Seperti itu. Nah, bab tahdir minal bid'ah. Bab peringatan terhadap bid'ah. Semoga penyampaian ini itu bisa diterima, tidak ada maksud untuk mempercah belah, justru untuk menjaga kemurnian syariat, justru untuk menyelamatkan kaum muslimin dari amalan yang sia-sia. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan tapi tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa saja dia belum melakukan, dia yang bikin peribadatan tapi tidak ada contoh perintahnya dari kami, itu tertolak. Mau yang bikin, mau yang mengamalkan, mau yang mengajarkan, semuanya tertolak. Karena eman-eman, ya tidak? Berarti wujud para ulama, para ustadz, para kiai, para tuan guru yang menyampaikan bid'ah, berarti
dia betul-betul mewujudkan untuk menjaga syariat, mewujudkan kasih sayang kepada kaum muslimin agar amalannya betul-betul diterima. Kan eman-eman wis tahlilan, modale akeh, bahkan kaboten, tilalai utang, repot, ngasih pitung dina, ngasih 40 dina, ngasih nyatus, ngasih mendak pisan, mendak pindo, wis the haul 5 tahun, haul 10 tahun, haul 17 tahun, haul, ternyata nggak ada contoh nih. Coba, eman-eman kan? Hilang semuanya. Bahkan yang mendapatkan adalah dosa. Dan kita mengulangi dulu dari definisinya. Nah, apa itu bid'ah? Bid'ah itu dari kata bada'a yabda'u, bid'atan au bada'an. Artinya adalah ansya'a wa bada'a. Kita ngomong wis pernah karo wong madan mau bahasa Arab ya ora apa-apa lah kayak gitu. Banget kalau wong awam ya. Bada'a yabda'u bad'an wa bid'atan fa huwa badi'un wa dzaka mabdu'un umumat wa akhirnya. Ya apa gitu sebetulnya. Jadi bada'a itu artinya adalah ansa'a wa bada'a, menyusun dan menciptakan yang baru tanpa ada awal, tanpa ada yang mendahulinya. Itu namanya bid'ah, seperti itu. Nah, ini dalam kamus bahasa Arab. Nah, makanya kama bada'na, Allah SWT sebagaimana berfirman, kama bada'na awalal khalqi nu'iduh, sebagaimana kami bada'a, memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya lagi. Pakainya bada'a. Bada'a itu Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan surga, neraka dan yang lain sebelumnya nggak ada. Seperti itu. Nggak ada. Nggak ada bumi, nggak ada lain, nggak ada bahannya bumi, nggak ada bahannya langit, nggak ada bahannya neraka. Awalnya, awal penciptaan itu. Berarti kalau dalam syariat apa? Banyak definisi ya. Di antaranya adalah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, atau ya, saya bacakan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-bid'ah ma laisa laha aslun minas syari'ah yurja'u ilaihi. Wa hiyal bid'atu fi itlaqi syara'. Bid'ah itu adalah amalan yang tidak punya dasar dari syariat. Amalan yang tidak punya dasar dari syariat yurja'u ilaihi, tapi dikembalikan kepada amalan tadi, maksudnya dianggap sebagai amalan soleh, atau tidak punya sandaran dari syariat yang kembali kepada sandaran tadi. Maksudnya gampangannya adalah tidak punya dalil. Itu namanya bid'ah. Dan kita mencukupkan amalan yang memiliki dalil itu sudah nggak mampu itu kita itu. Saya jamin tidak ada satu orang pun itu yang mampu mengamalkan syariat Islam secara sempurna itu. Maksudnya secara sempurna itu yang wajibnya, yang sunnahnya itu ya, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh itu loh, sempurna gitu. Coba dari kita coba, siapa? Ini kan yang ada syariatnya, walaupun sunnah misalnya. Sholat tahajud 11 rakaat. Udah. Di sini yang 11 rakaat tahajudnya tadi. Bisa dihitung dengan jari atau malah nggak ada. Tapi kalau yang witir 3 rakaat, insya Allah masih ada. Iya kan? Coba itu saja sudah gugur itu. Sudah nggak mampu itu loh. Baru itu bangun tidur itu. Sudah nggak bisa melakukan yang sesuai sunnah, yang jelas-jelas sunnahnya ada. Iya tidak? Apalagi dilanjutkan dengan apa? Sholat fajar, sunnah fajar, sholat fajarnya, ya kan? Zikir pagi petang sing dawane ora umum,
istighfare ping 70 apa ping 100 jajal. Lah, siapa sing nglakoni jajal gue? Wis jelas-jelas anak. Tuntunan nih. Maca Quran, salat suruh dekem nang masjid, geduk srengenge meletek. Siapa jajal sing niki nglakoni? Pesubuhan, zikir rampung, maca Quran, ngenteni srengenge meletek. Kan fajar itu cahaya subuh. Kalau srengenge itu matahari, sampai matahari meletek setinggi ujung tombak. Siapa coba yang lakoni ge? Aku berap teyeng do. Mung sedela wis pikir pagi petang bene balik kari ngomong. Kenapa? Karena kudu ngopi. Nang masjid kopi nek. Seperti itu. Harus persiapan sih. Nanti apa nih jam minggu sing ngempani wedhus ora anak. Seperti itu, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kita nggak akan mampu dan nggak ada yang mampu untuk melakukan apa? Syariat Islam yang kafah tadi, dalam artian yang wajibnya, yang sunahnya, meninggalkan yang haram, yang kober gawe sing ora ana tuntunan, dan itu pasti memberatkan. Itu adalah bid'ah. Seperti itu. Nah, jadi itu bid'ah adalah sesuatu ajaran, amalan yang tidak ada dalilnya dari syariat, yang tidak ada dalil yang dikembalikan kepadanya dari syariat. Tidak ada landasannya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, ma khalafal kitab wa sunnata wa ijma' as-salafil ummah minal i'tiqadati wal ibadat. Beliau mengatakan, segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma salaful ummah, baik berupa keyakinan ataupun peribadatan. Seperti itu. Itu namanya bid'ah. Segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi sunnah atau hadis, yang menyelisihi ijma salaful ummah, baik berupa keyakinan ataupun peribadatan. Misalnya keyakinan, contohnya adalah bid'ahnya Khawarij. Yang mereka, naudzubillah summa naudzubillah, Khawarij itu apa? Mempunyai keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Kalau kita Ahlussunnah kan tidak. Pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, selama bukan kesyirikan. Seperti itu. Bisa dihukum, bisa diampuni secara cuma-cuma, gitu kan? Dan mengurangi keimanan. Ada lagi bid'ahnya, misalnya Qadariyah, yang mereka tersesat, mereka melakukan bid'ah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam masalah takdir. Mereka berkeyakinan bahwasanya perbuatan hamba itu, kemauan hamba itu mutlak keinginan irodah hamba tadi, lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah Jabriyah, mengatakan perbuatan hamba itu betul-betul karena ketetapan Allah saja, hamba tidak punya pilihan. Itu juga keyakinan yang sesat. Itu dalam keyakinan. Dalam amalannya menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, menyelisih salafus soleh. Contohnya membuat tariqah. Tariqah kan jalannya, jalan beragama. Makanya sunnah itu ada tariqah. Ada tariqah fulaniyah, ya tidak? Coba, seandainya ada orang yang lebih berhak untuk membuat tariqah setelah Nabi, karena Nabi nggak ada yang berselisih, ya kan? Antara kaum muslimin nggak ada yang berselisih. Siapa yang paling berhak setelah Nabi coba? Abu Bakar. Apakah ada tariqah Bakriyah? Adanya Bakri itu ada itu. Konglo Indonesia itu. Bakri Group itu ya. Seperti itu. Seandainya tariqah itu diizinkan, tentu Umariyah lebih benar. Iya kan? Utsmaniyah,
Alawiyah. Itu menjadi thariqah yang lebih benar. Tapi apakah Abu Bakar membuat thariqah? Tidak. Umar membuat thariqah? Tidak. Utsman bikin thariqah? Tidak. Ali membuat thariqah? Tidak. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, semua sahabat tidak satu pun yang bikin thariqah. Tapi kenapa ada yang bikin thariqah setelah generasi mufaddalah, generasi yang utama tadi? Ya karena ada hawa nafsu di situ. Karena ada kejahilan di situ. Seperti itu. Coba, thariqah itu ada hawa nafsunya di situ. Pimpinannya kan senang ya, ikhwan. Dihormati, pernah senang. Antum datang ngesot, terus aku ning kene pimpinane antum. Yang wong kaya kan, sing thariqah amplop kan tuh. Arab awal be kudu lucu. Seperti itu, subhanallah. Ada faktor hawa nafsu. Maten kepengin apa ora ya? Antum ngesot, nggawa amplop sing kandel, arep aweh ben dadak apa? Ngendus-endus seperti itu. Ada enggak dari Ustadz Salafi yang memerintahkan, menganjurkan lah, bukan memerintahkan, atau berharap jamaah ngesot nggawa amplop, jajan? Langka. Iya tidak? Karena itu tidak ada sunnahnya, tidak ada thariqahnya. Memuliakan ulama betul, harus kita ulamakan, harus kita betul-betul apa? Memuliakannya, betul. Bahkan kalau boleh kita wajibkan, wajib tapi tetap ada batasannya. Seperti itu. Memberi kepada ulama betul, tolong mereka, karena mereka sudah sibuk dengan ilmu, sibuk dengan umat dan yang lainnya. Memberikan bantuan, memberikan finansial, memberikan beras misalnya seperti yang dilakukan oleh mereka, itu enggak masalah. Tapi kalau sampai seperti itu sudah menyelisih syariat. Karena Rasulullah SAW melarang seorang hamba itu sujud kepada manusia. Lau kuntu amiran an-nasa liyasjuda ala ahadin la amartun nisa antas juda li zaujiha. Kalau seandainya boleh saya memerintahkan manusia sujud kepada manusia, berarti artinya apa? Tidak boleh, ya kan? Kalau seandainya boleh, berarti tidak boleh. Maka kalau seandainya boleh, maka akan saya perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Berarti enggak boleh. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi itu bid'ah. Bid'ah adalah tadi sesuatu yang tidak punya sandaran, yang kembali kepadanya dari syariat. Kemudian sesuatu yang menyelisih Al-Quran, Sunnah, ijma' salaf, baik berupa i'tiqad keyakinan atau ibadah. Nah, maka di sini perlu diperhatikan itu minas syariah, dari syariat, bukan dari apa? Adat, kebiasaan. Itu bukan. Kalau adat gak ada masalah. Kalau perkara duniawi tidak masalah. Maka mereka-mereka yang sudah mungkin dalam tanda petik mungkin keranjingan lah. Keranjingan itu apa? Udah terlalu mendarah daging dengan bid'ahnya. Pada orang-orang yang apa? Menyampaikan bahayanya bid'ah sering ngomong, lah nggak apa-apa bid'ah. Gue ngaji kok nganggo video sih kepriwe gue? Apa Kanjeng Nabi anak ngaji kalau video? Ngaji kok nganggo mikrofon? Sing sering maning angger kaji aja nganggo nganggo onta. Wong Kanjeng Nabi golek kaji numpak tak koswah. Seperti itu. Subhanallah. Hawa nafsu yang dibangun di atas kebodohan, atau kebalikannya, kebodohan yang dibangun di hawa nafsu, KPKB lah kayak gue lah. Intinya bodoh dan hawa nafsu. Iya kan? Seandainya dia nggak bodoh pun itu hawa nafsu. Harus ngerti jadinya tak.
Seperti itu. Itu perkara dunia. Maka nggak ada masalah kalau subhanallah, ngeri banget itu pemikiran seperti itu. Kalau yang seperti itu dianggap bid'ah, itu kaum muslimin itu ya Allah nggak akan maju itu. Itu pembodohan buat kaum muslimin secara duniawi. Berarti oroli belajar matematik, oroli belajar fisika, kimia. Kenapa? Bid'ah kabeh. Ya Allah, primitif banget wong muslim yo. Bid'ah apa? Dol bid'ah kayak mongko. Diganti apa? Onta apa jaran. Subhanallah. Lah kepenak-penak numpak motor mbok cepet iki ndang numpak jaran coba. Kang Candi mari ini numpak jaran. Ayo selangkangane dan pedes. Iya kan? Burung kayak jarane apa? Jundal kebanting kepriwe. Ora sidang ngaji. Durung wis kayak gue wis pinter, misalnya wis pinter numpak jaran. Ari ngene padha nggawa jaran kabeh, nlepong kabeh jajal. Loh, ini bocahannya pada sekolah priwe. Dolanan telepong kabeh. Subhanallah. Ini diperhatikan coba, malai salah aslun minas syariah. Sesuatu yang tidak ada landasan dalilnya yang dikembalikan kepada tadi dari syariat, bukan dari adat kebiasaan, bukan dari perkara dunia. Adat itu boleh, silahkan, bahkan jangan khawatir kalau seandainya syariat Islam itu adat akan dibuang, itu enggak. Justru ini. Justru adat itu di dalam Islam itu salah satu dipakai untuk sumber rujukan amalan. Dalam kaidah fikih itu disampaikan al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu dipakai sebagai sandaran hukum selama tidak menyelesaikan syariat. Contoh, misalnya ya, biasa nih wong Indonesia gue umume kan kebiasaan adat umume wong Indonesia gue nganggo songkok misalnya umume, maka nganggo songkok itu yang lebih tepat, walaupun nganggo peci juga tepat, nganggo songkok lebih tepat. Umume santri Indonesia itu umume itu adatnya umumnya itu anggar sing santri gue yang ngending-ngending nganggo sarung nganggo peci. Maka anggar ngerasa santri yang nganggo sarung nganggo peci. Malah wis ustad ngending-ngending wecine pelontosan. Itu menyelisihi justru. Dosa? Enggak. Tapi itu menyelisihi, kenapa? Karena adatnya di Indonesia itu seperti itu. Umumnya nganggone batik misalnya, seperti itu. Ya walaupun pakai jubah nggak apa-apa, tapi apa? Pakai batik bisa lebih afdol. Kenapa? Karena itu adalah adatnya masyarakat kita. Seluruh adat yang tidak bertentangan dengan syariat itu diamalkan, bahkan itu yang afdol. Kenapa? Karena Islam nggak mau membuat kerusuhan dan perpecahan. Wis berlaku ya wis aja diganggu seperti itu. Contohnya misalnya anak budaya sambat, adat sambat. Itu kudune dijaga sedulur. Sing kaya kue pada ora dijaga, sing syariat malah dotak-atik. Lumayan ya. Dan lu rong dina gawe omah ngadeg lho. Ya karena apa? Saya RW TKKB kok. Naik lagi apa? Ngadegna omah ya ora. Ya lumayan banget yang ngadeg sedina itu. Wis guduk gendenge dipasang. Lho, siki lho wong akeh nemen saya teh. Karena apa? Wis tenagane gratis, ya kan? Mengko sing wong wadon juga pada nggawa pangan maning. Yes, pokoke dangan wong gak nuta gawe omah. Siki gawe omah. Alah, wis astagfirullah iki. Tene urung di omah-omah. Ya apa-apa kudu dibayar kok.
Karena sih kan ora kuat nyambat gue. Ora kepenak ngerasa gitu loh. Nyong juga mbok nyong lagi ya gue. Lagi tanggane nyambat aku ora teka mbok dalane apa? Sekepenake dewek. Karena udah pada nggak bisa gitu. Akhirnya budaya sambat hilang. Padahal itu bagus. Harusnya dilestarikan yang kayak gitu. Malah yang dilestarikan budaya larung sesaji, budaya apa misalnya sedekah bumi, budaya nyajen, nyekar maring busapa, maring simbau rekso. Nah, seperti maka itu. Jadi sekali lagi kita menyampaikan bid'ah ini barakallahu fikum itu untuk dua tujuan utama. Yang pertama adalah hifdzus syariah, menjaga syariat agar syariat itu tetap murni. Yang kedua sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin agar apa? Amalan yang dia lakukan itu betul-betul sesuai syariat yang akibatnya adalah diterima. Jangan sampai sudah mengamalkan amalan yang sangat banyak tapi malah tertolak bahkan berdosa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang bahayanya bid'ah itu apa saja sehingga sampai dilarang. Makanya di sini kan bab tahdzir, larangan keras terhadap bid'ah. Maka disebutkan bid'ah itu apa tadi? Kemudian besok insyaallah bahayanya sehingga sampai kenapa sampai dilarang gitu kan? Kita tetap husnuzon lah. Karena mungkin belum tahu apa bahayanya sehingga sampai dilarang dengan sangat keras. Tapi ingat pembahasan bid'ah itu para ulama biasanya menyebutkan di akhir, utamakan penjelasan, utamakan targhib motivasi daripada kita membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan atau memfasik-fasikkan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.